Baik, selamat berjumpa lagi teman-teman dengan saya Pak Heru di kuliah manajemen. Pertemuan sebelumnya atau pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai manajemen ya. Teman-teman sudah nanti akan atau sudah mendapatkan link atau semoga sudah mendownload ya buku mengenai manajemen yang saya berikan, pengarangnya Robbins and Coulter. Jadi di buku itu membahas manajer dan manajemen ya, dia memulai bukunya itu dengan membahas manajer dan manajemen. Nah, di kuliah ini kita lanjutkan kuliah manajemen kita ya dengan saya ya Pak Ignatius Heru atau panggilannya Pak Heru. Nah, kuliah kali ini membahas mengenai kembali lagi referensinya apa ya yang dipakai di kuliah ini. Kemudian function of management. Function of management seperti di kuliah sebelumnya, teman-teman juga akan tahu, sudah pernah ya kita perkenalkan bahwa fungsi manajer itu sebelum dimulai fungsinya, teman-teman harus tahu dulu siapa itu manajer. Kemudian kenapa manajer itu penting? Kemudian apa yang dilakukan oleh sosok manajer? Dan yang penting adalah di kelas ini seberapa penting kita perlu belajar mengenai manajemen. Ya, semoga teman-teman bisa download bukunya dan bisa lihat di introducing-nya buku tersebut atau di kuliah sebelumnya yang sudah kita bahas. Manajersnya itu seperti apa aja. Nah, salah satu fungsi atau pendekatannya di penelitian buku tersebut, dia menerangkan juga bahwa fungsi pendekatan manajemen itu dengan menjelaskan apa yang dilakukan seorang atau sosok manajer. Jadi dilihat dari fungsi, kemudian dari role dan skill. Ya, teman-teman. Nah, function of management ini hanya salah satu aja dari pendekatan yang dilakukan oleh buku ini, karena teman-teman sudah tahu ya fungsi, peran atau roles dan skill seorang manajer harus apa. Nah, buku ini kemudian melanjutkan juga atau memberikan review juga mengenai manajemen di fungsi awal itu diperkenalkan oleh siapa? Nah, salah satu sosok pertama kali yang memperkenalkan manajemen itu penting itu adalah Henry Fayol. Nah, prinsip-prinsip manajemen yang diperkenalkan oleh Henry Fayol itu apa saja nanti teman-teman juga akan pelajari. Kemudian kita juga akan memberi contoh sebelum memberi contoh atau ilustrasi itu prinsip of management itu penting bagaimana flow dari pembuatan keputusan, baru kita berikan contoh ilustrasi. Selain itu juga ada pendekatan intuisi ya, jadi intuisi apa? Nah, nanti kita bisa lihat. Baik, kita lanjutkan. Ini referensinya, teman-teman akan dapat dari link di kolom di websitenya atau portalnya Unsada. Ini buku yang saya pakai di mata kuliah ini juga tentunya ada buku-buku lainnya, tapi untuk materi kali ini kita gunakan referensi ini. Robbins and Coulter. Ya. Nah, setelah teman-teman tahu fungsi of management, selain fungsi ada role dan skill ya. Kita ini ambil salah satu fungsi karena pendekatannya nanti ke Henry Fayol ya. Jadi kita ambil function of management-nya. 4 fungsi dari manajemen itu ada planning, ada organizing, dan ada leading serta controlling. Planning itu apa sih yang dilakukan oleh manajemen? Nah, mereka melakukan apa? Mereka setting goals itu. Mereka harus membuat rencana. Tujuannya itu apa? Pengelolaan ini, manajemen ini mau apa? Nah, setting goals mau apa? Kemudian establishing strategi dari tujuan ya, dari goals, kemudian mereka membuat strategi untuk mencapai sasaran atau tujuan itu. Mereka buatlah strategi.
Mereka buat strategi dan kemudian mendevelop. Mereka membangun plan untuk mengkoordinasi semua aktivitas. Bayangkan, ketika kita sudah bikin rencana, kita bikin strategi, tapi kita tidak membuat plan yang mengkoordinasi semua aktivitas. Artinya setelah rencana harus ada aktivitas. Nah, itu aktivitas itu pun ada dalam planning, ya, ada di dalam planning ini, teman-teman. Fungsi dari manajemen pertama planning. Fungsi keduanya adalah organizing. Jadi mengelola. Jadi dia buat planning dulu. Dia buat planning, ini mau ngapain, ini tujuannya mau apa. Kemudian membuat strategi, diturunkan. Goals-nya itu diturunkan menjadi strategi. Strategi itu kemudian membuat perencanaan aktivitas supaya tujuannya tercapai melalui strategi-strategi. Itu planning, ya. Kemudian organizing. Menentukan apa saja yang diperlukan sehingga bisa menyelesaikan, menuntaskan, bisa tercapai. Determining what needs to be done, apa saja yang diperlukan, kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk menyelesaikan, untuk menuntaskan tujuan. Selanjutnya juga selain what apa, jadi hal apa saja yang diperlukan, kemudian bagaimana, how it will be done, bagaimana hal tersebut bisa diwujudkan, bisa dituntaskan, bisa diselesaikan. Satu lagi di organizing ini, dia juga harus seorang manajer harus mampu memanajemen, mengorganizing siapa yang bisa melakukan, ya. Jadi pertama determining what, determining who, how, dan terakhir determining who. Jadi siapa yang melakukan supaya segala aktivitas, segala strategi dan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang direncanakan di tahap planning. Ya. Jadi organizing. Selanjutnya leading. Nah, fungsi leading ini yang paling penting, ya. Fungsi memimpin juga harus bisa dilakukan oleh seorang manajer. Fungsinya di leading itu apa saja? Mencakup motivating. Nah, dia juga harus bisa membangkitkan, memotivasi orang-orang yang ada di sekelilingnya itu sehingga bisa mencapai tujuannya. Balik lagi, supaya bisa mencapai planning, tujuan yang dibuat. Fungsi leading itu sendiri serta semua aktivitas yang berhubungan dengan banyak orang, ya. Itu fungsi leadingnya. Entah dia berkomunikasi, entah dia juga melakukan koordinasi. Nah, di sini di fungsi leading ini, ya, yang berhubungan dengan banyak orang, fungsi leading ini. Nah, terakhir setelah jalan planningnya, setelah jalan organizingnya, setelah jalan leadingnya, dia juga harus ada fungsi kontrol. Nah, ini penting juga, fungsi kontrol, memonitoring aktivitasnya untuk memastikan bahwa semua itu berjalan sesuai dengan planning, ya. Fungsi kontrol. Jadi 4 fungsi manajemennya: planning, organizing, leading, dan control. Oke. Paham, ya? Fungsinya 4, ya. Fungsinya 4. Jadi ini masih teori, ya. Nanti teman-teman diikuti saja. Nanti di tahap-tahap berikutnya kita juga akan membuat semacam project gitu, ya. Bagaimana kita menjalankan fungsi manajemen seperti apa. Nanti teman-teman akan lihat perkembangan di kuliah-kuliah ini selanjutnya. Sekarang di tahap-tahap ini teman-teman ikuti saja teorinya dulu. Ya. Nah, kemudian kita perkenalkan. Banyak sih tokoh-tokohnya, ya. Nanti teman-teman bisa lihat di referensi buku ini, ya. Di-download bukunya, dibaca, ya. Kemudian dikerjakan soalnya. Nanti ada tugas, ya. Tugas seperti tokoh-tokohnya siapa aja, kemudian berapa tahapan untuk sebenarnya manajemen itu sudah dilakukan, sudah beberapa tahun, sudah berapa tahap tahun-tahun sebelumnya. Manajemen itu penting, ya.
Nah, ini diperkenalkan Henry Fayol. Nah, ini kita baca ya, General Administrative Theory. General Administrative Theory fokus more on what managers do. Jadi teori yang umum ya tentang managers. What managers do, apa yang dilakukan oleh seorang manajer, and what constituted good management practice. Jadi kemudian apa hal-hal praktis yang diperlukan. Nah, diperkenalkanlah buku ini memperkenalkan seorang tokoh bernama Henry Fayol. Karena dia orang yang pertama ya. Buku ini mengatakan bahwa dia orang yang pertama yang mengidentifikasi 5 fungsi dari seorang manajer. Nah, planning, organizing, commanding, coordinating, and controlling. 5 fungsi. Nah, Fayol wrote during the same time period as Taylor. Taylor tuh nanti teman-teman bisa lihat tuh. Ada juga tokoh dengan pada periode yang sama yang dilakukan oleh Taylor. Taylor lebih concern ke first line manager. Nah, teman-teman nanti akan tahu first line manager dan scientific method. Fayol lebih pada semua aktivitas yang dilakukan oleh manajer. Dia menuliskannya berdasarkan pengalamannya dia sebagai seorang manajer ya, managing director ya. Managing director di perusahaan penggalian batu bara ya di Prancis. Nah, Fayol ini menerangkan the practice of management sebagai sesuatu yang membedakan dari tugas seorang accounting ya, distinct from accounting. Jadi yang membedakan dari seorang accounting, membedakan dari seorang finance, membedakan dari seorang bagian produksi, bagian distribusi, dan bagian fungsi bisnis yang tipikal lainnya. Dia percaya bahwa manajemen suatu aktivitas yang umum dan penting bagi semua bisnis ya, yang melibatkan bisnis ya, yang berhubungan dengan bisnis maupun government, pengelolaan negara ya. Nah, dia memperkenalkan 14 prinsip dari manajemen. Ini aturan yang paling fundamental dari manajemen yang bisa diterapkan di semua organisasi. Nah, prinsipnya seperti apa saja nih? Teman-teman bisa lihat 14 prinsip yang ditawarkan, yang diperkenalkan oleh Henry Fayol. Fayol Principle of Management. Nah, Fayol memperkenalkan 14 prinsip dari manajemen. 14. Pertama dimulai dari division of work, authority, discipline, unity of command, unity of direction, kemudian subordination of individual interest to the general interest. Kemudian ke-7, remuneration. Ke-8, centralization. Ke-9, scalar chain. 10, order. 11, equity. Ke-12, stability of tenure of personnel. Ke-13, inisiatif. Dan ke-14, spirit the corps. Apa artinya? Kita bahas satu persatu. Dimulai dari division of work. Penting nggak sih kita membagi pekerjaan itu? Nah, Fayol ini berdasarkan pengalamannya dia mengatakan bahwa spesialisasi atau pembagian kerja itu penting karena justru akan meningkatkan efisiensi dari si pekerja itu sendiri. Jadi kalau ada suatu perusahaan yang mempekerjakan orang melakukan banyak fungsi, itu sebenarnya kurang tepat bagi prinsip manajemen karena harus ada specialization. Semua orang harus melakukan tugasnya secara spesial, secara khusus. Ya. Nah, perkembangan selanjutnya memang kemudian hal yang berbeda ketika orang bisa melakukan banyak hal ya. Itu division of work-nya artinya dikembangkan secara luas ya. Tapi waktu dia mengerjakan sesuatu, dia mengerjakannya secara spesifik, secara khusus ya.
Orang mengerjakan A, dikerjakan A. Nah, itu pentingnya membagi pekerjaan. Ini menurut prinsip manajemen dari Fayol. Yang kedua, authority. Jadi yang pertama tadi division of work, ya, manajemen itu yang menentukan, memutuskan pentingnya pembagian kerja. Ya, pembagian kerja itu ditentukan oleh seorang manajer. Tugas atau prinsip dari manajemen. Kemudian authority. Manajemen atau manajer itu harus punya authority, ya, kewenangan yang membuat dia punya hak memerintah, ya, order. Jadi dia punya hak untuk memberikan perintah atau order. Jangan sampai ketika perintah diberikan, orang bertanya, siapa kamu memberi perintah? Nah, itulah. Jadi manajemen harus punya ketegasan, punya otoritas bahwa dia mempunyai hak untuk memerintah. Oke. Yang ketiga, disiplin. Nah, employee must obey and respect the rules that govern the organization. Jadi fungsi manajemen itu harus mempunyai kemampuan semua karyawan harus mengikuti dan menghormati aturan. Itu namanya manajemen. Prinsip manajemen yang ketiga, punya kedisiplinan. Disiplin. Semua orang yang bekerja dalam perusahaan itu harus hormat, ya, dan mematuhi aturan yang berlaku. Itu yang penting, disiplin. Yang keempat, unity of command. Jadi every employee should receive order from only one superior. Jadi jangan sampai perintah itu dibuat oleh semua atau banyak pimpinan. Pimpinan satu, ya. Di mana dalam satu divisi kan manajernya satu, ya. Manajer IT, manajer keuangan, manajer finance, manajer produksi, manajer dan semuanya. Dan bagian-bagiannya, setiap bagian punya satu pimpinan. Nah, itu harus satu komando, ya. Unity of command. Jadi jangan sampai manajernya berbeda memberikan perintah, begitu sampai di level supervisor tidak dipahami oleh supervisor, ya, berbeda, ya. Jadi pentingnya satu komando. Kemudian unity of direction, ya. The organization should have a single plan of action to guide managers and workers. Nah, selain satu command, kemudian arahannya juga harus satu, tujuannya satu, single plan of action. Jadi employee tahu bahwa organisasi itu mau kemana, arahnya kemana, ya. Satu arah. Apakah mau menjadi perusahaan besar atau mau menjadi perusahaan skala lokal, ya. Kemudian yang keenam, subordination of individual interest to the general interest. The interest of any one employee or group of employee should not take precedence over the interest of the organization as a whole. Jadi kepentingan, ya, tidak boleh mengalahkan kepentingan organisasi yang lebih besar. Sama seperti unity of direction, ya. Harus ada satu arahan yang tepat. Harus ada unity of command, satu komando yang tepat. Nah, kepentingan setiap kelompok itu juga jangan sampai mengalahkan kepentingan perusahaan yang lebih besar. Nah, yang penting nomor 7 nih, teman-teman. Remuneration. Workers must be paid a fair wage for their services. Jadi setelah mereka diberikan pekerjaan, mereka juga harus diberikan penghargaan yang layak. Berupa apa? Berupa gaji atau apa, ya? Ya, uang, ya, uang yang layak atas kerja mereka, ya. Remuneration, ya, penghargaan. Selain berupa uang, ya, berupa bonus dan sebagainya, ya. Remuneration itu penting buat karyawan. Setelah mereka mengikuti disiplin, setelah mereka menjalankan spesialisasinya, setelah mereka mengikuti dan menghargai pimpinannya, mengikuti komando, mengikuti arahan, dan kepentingan mereka dikalahkan oleh, atau mereka mengalah terhadap kepentingan perusahaan yang lebih besar, yang lebih baik untuk kepentingan bersama,
mereka juga harus dihargai ya, melalui remuneration. Nah, banyak remuneration kemudian yang tidak fair setelah mereka melakukan menghormati atau mengikuti arahan yang dilakukan oleh manajemen. Nah, penting ini makanya ya. Jadi pekerja itu setelah mengikuti aturan, mengikuti arahan, melakukan semua yang diminta oleh perusahaan, sebaiknya memang mereka mendapatkan remunerasi yang layak. Selanjutnya, centralization. This term refers to the degree to which subordinates are involved in decision making. Jadi, centralization ini dalam kaitannya dengan apa? Pengambilan keputusan. Jadi, apakah kepentingan mereka, setiap kelompok itu terlibat langsung atau berhubungan atau berakibat pada pengambilan keputusan. Ya. Jadi semua hal yang berhubungan dengan semacam pengambilan keputusan itu juga harus tersentralisasi ya. Jangan tersebar. Yang ini mengambil keputusan apa, yang ini mengambil keputusan apa, IT mengambil keputusan apa, kemudian bagian finance mengambil keputusan yang berbeda. Nah, tidak. Kepentingan itu harus menghasilkan satu yang tersentralisasi, terpusat dalam mengambil keputusan yang penting bagi bisnis perusahaan. Ya, nanti teman-teman bisa menggalinya lebih dalam lagi, dibaca teorinya. Ini ada penjelasannya juga di buku. Nah, scalar chain. Selanjutnya, the line of authority from top management to the lowest rank is the scalar chain. Artinya apa? Ya. Garis authority, garis kewenangan dari top management to the lowest rank is the scalar chain. Ya, teman-teman mungkin bisa memahami ya. Kemudian coba sebentar. Artian sebentar, apa itu scalar chain? Nah, scalar chain itu artinya gini teman-teman. Jenjangnya, ya, kewenangannya itu harus jelas. Nah, scalar chain jadi harus jelas. Yang manajemen yang level yang bawah bertanggung jawab seperti apa kepada manajemen di tingkat atasnya. Tingkat atas bertanggung jawab seperti apa kepada manajemen di tingkat selanjutnya. Jadi ada semacam rantai, ya. Rantai kepemimpinan. Ya. Harus jelas. Selanjutnya order. People and material should be in the right place at the right time. Ya, ini penting order ya. Jadi semua harus ditempatkan pada tempat yang layak dan juga pada waktu yang tepat. Seperti apa? Seperti contohnya dokumen-dokumen. Kemudian orang-orangnya harus ditempatkan pada yang tepat, orang tepat. Orang jago IT ya taruh di IT. Orang jago ekonomi ya taruh di tempat finance atau accounting. Orang yang jago produksi taruh di tempat yang ahli produksi ya. Harus ditaruh di right man in the right place dan at the right time. Selanjutnya equity. Jadi manager should be kind and fair to their subordinate. Jadi artinya manajemen harus menghargai dan memberikan penghargaan kepada anak buahnya, kepada stafnya atau orang-orang yang terdekatnya, pada orang-orang di sekitarnya yang bekerja itu secara fair dan menempatkan mereka pada kesamaan hak. Ya, jadi semua dapat hak yang sama. Selanjutnya, stability of tenure of personnel. Management should provide orderly personal planning and ensure that replacement are available to fill vacancy. Ini penting juga.
Bayangkan kalau hanya ada satu orang ahli, kemudian orang ahli tersebut berhalangan hadir, nah manajemen harus punya fungsi tahu siapa yang bisa menggantikan orang tersebut ketika orang tersebut berhalangan. Nah, manajemen juga harus secara cerdas. Ini juga penting ketika jangan mengandalkan pada satu orang saja. Selanjutnya, inisiatif. Employee allowed to originate and carry out plan will exert high level of effort. Jadi, employee juga diberikan hak ya, diberikan kesempatan untuk mereka punya inisiatif, supaya mereka punya effort yang lebih tinggi lagi, yang lebih bersemangat lagi. Bayangkan kalau mereka punya inisiatif dan diabaikan atau tidak didengar ya. Kayak kalian seandainya punya inisiatif dan tidak didengarkan, kan lama-lama akan terdemotivasi. Motivasi itu akan meningkat ketika inisiatif, harapan-harapan atau mereka punya pendapat didengarkan oleh perusahaan lewat manajemen ya. 4, esprit de corps ya, tentunya yang paling penting adalah promoting team spirit will build harmony and unity within the organization. Ini semangat ya, semangat untuk menegakkan korps, semangat untuk membangun organisasi atau divisi tempat mereka bekerja dibangun dengan semangat berkebersamaan untuk membangun organisasi dengan lebih baik lagi. Lewat kerja keras, lewat motivasi, lewat penghargaan, sehingga organisasinya yang paling baik lewat kerja keras dibanding secara positif membangun organisasinya dibanding divisi yang lain ya spread the corps, jadi membanggakan korps. Oke, itu Fayol Principles of Management, jadi prinsip manajemen yang ditawarkan oleh Fayol ya, yang ditawarkan oleh Fayol 5. Kemudian buku ini mengadopsinya menjadi 4 ya, planning, organization, leading, controlling, sedangkan Fayol memperkenalkan 5 ya, adaptasinya atau adopsinya kemudian menghasilkan 4 fungsi manajemen bersumber dari idenya Fayol ya, dikembangkan. Nah, ini membahas tentang 14 prinsip manajemen dari Fayol. Oke. Selanjutnya making decision. Making decision ya. Ini contoh ya, ada contoh making decision. Decision making proses itu dimulai dari mana? Jadi kita sebagai seorang manajer kan harus membuat keputusan. Nah, kita mulai dari keputusan dimulai karena ada problem. Oke, ini identifying a problem. Misalnya nih, ada kasus my sales representative need new computers nih. Identifying a problem. Jadi manajer punya masalah bahwa salesnya itu perlu komputer yang baru. Nah, ini tolong ke bagian IT. Di IT mengidentifikasi, identifying decision criteria. Jadi waktu memutuskan itu, kriteria dalam memutuskan itu apa saja diidentifikasi. Ya. Identifikasinya ya, memori dan storage ya. Setiap komputer pasti kriterianya apa? Butuh memori dan storage berapa besar. Kemudian quality display ya. Monitornya kualitasnya seberapa bagus, seberapa baik, seberapa kualitasnya ya. Display quality seberapa besar ya, berapa inch displaynya, monitornya. Kemudian baterai life juga penting juga, umur baterai atau berapa lama baterai tersebut bisa bertahan dipakai tanpa setelah dicas ya. Kemudian warranty juga, jaminan ya, garansi. Berapa lama setelah punya komputer tersebut dibeli, garansinya berapa lama. Ada yang kasih garansi setahun, ada kasih garansi 2 tahun dan selanjutnya. Nah,
Kemudian sebagai seorang sales kan sering sekali itu keluar ruangan, keluar kantor. Jadi carrying weight, jadi berat dari komputer atau laptop itu penting supaya tidak terlalu capek untuk membawa. Selanjutnya allocating weight to the criteria. Nah, kemudian setelah kita tahu masalahnya butuh komputer. Decision kriterianya diidentifikasi yaitu memori dan storage, kemudian kualitas display, baterai life, warranty, carrying weight ya, bebannya, bobotnya. Nah, kemudian dialokasi weight-nya ini artinya apa? Dibuat bobotnya. IT tahu dong, yang punya bobot paling besar dari kriteria-kriterianya ini adalah memori dan storage diberi bobot 10. Baterai life juga penting. Jadi komputer itu atau PC atau laptop selain memori dan storage kita beri bobot 10, umur baterai itu juga menempati pembobotan kedua, beri bobot 8. Kemudian berat. Nah, berat dari laptop itu menempati posisi nomor 3, bobotnya diberikan nilai 6. Sedangkan garansi diberi bobot 4 dan display quality. Ya, nggak terlalu penting kan bagi seorang sales berapa resolusi suatu monitor ya, di quality display atau display quality. Makanya menempati bobot terakhir dan diberi nilai bobot 3. Oke. Selanjutnya developing alternative. Nah, dibuatlah pilihan. Pilihannya apa aja? Ada HP ProBook, ada Sony Vaio, ada Lenovo IdeaPad, ada Apple MacBook, ada Toshiba Satellite, ada Apple MacBook Air, ada Dell Inspiron, ada HP Pavilion dan sebagainya. Itu developing. Jadi dibuatlah alternatif pilihan-pilihan ini, kemudian dianalisa alternatifnya. Analisa alternatif dari alternatif yang ada tersebut. Diperkenalkan alternatifnya, kemudian dianalisa alternatifnya. Nah, selanjutnya dipilih alternatifnya. Nah, pilihannya seperti apa nanti teman-teman bisa lihat ya. Nah, pilihannya dalam kasus ini adalah Dell Inspiron. Ya, setelah dipilih, diimplementasi alternatif tersebut Dell Inspiron. Jangan lupa setelah pilihannya yang menjadi pilihan, kemudian dievaluasi seberapa efektif putusan pemilihan Dell Inspiron bagi sales tersebut. Dilihat selama setahun seperti apa, apakah sesuai memori dan storage-nya bertahan sesuai dengan yang di dalam kriteria, baterai life, carrying weight, warranty, display, dan quality. Display quality ya. Oke. Nah, ilustrasi pembobotan alternatif solusi. Jadi, teman-teman kan tahu nih, sudah tahu bahwa developing alternatif, kemudian analyzing alternatif, dan sampai pada selecting an alternatif. Seperti apa selecting an alternatif sampai dipilih Dell Inspiron misalnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ilustrasi pembobotan alternatif solusi dari masalah sales membutuhkan komputer atau laptop baru dengan acuan pada memory and storage, baterai life, bobot PC tersebut, kemudian bobot laptop, kemudian garansi, display quality. Sehingga totalnya seperti apa? Teman-teman lihat bahwa memory and storage diberi bobot 10. Baterai life diberi bobot 8. Carrying weight diberi bobot 6. Warranty diberi bobot 4. Display quality diberi bobot 3. Nah, contoh bahwa alternatif yang ada apa aja tadi? Ada HP ProBook, ya, Sony Vaio, Lenovo IdeaPad. Nah, ini contohnya memuat pilihan HP, Lenovo, Apple, Toshiba, dan selanjutnya ya teman-teman. Lihat bahwa memori dan storage dari HP ProBook mendapat nilai 10. Mungkin di HP ProBook dengan spek yang sama dengan
kualitas yang sama di level yang itu, level A misalnya, komputer-komputer atau laptop ini, HP ProBook misalnya dengan spek yang sama, tapi dia memori and storage-nya lebih tinggi, makanya dia mendapatkan porsi 10. Nah, Lenovo IdeaPad kebetulan memorinya sedikit lebih kecil atau storage-nya lebih kecil, sehingga mereka mendapatkan tidak total, tapi mendapatkan nilai 8. Begitu juga Apple MacBook, memorinya tidak sebesar HP ProBook. Dan selanjutnya yang lain. Dan Inspiron kebetulan sama dengan HP ProBook yang memori dan storage-nya kapasitasnya besar. Nah, namun di baterai life, HP ProBook mendapatkan nilai 3 misalnya. Dilihat dari spesifikasi yang diberikan di daftar performance yang mereka miliki ya. Kita minta ke tokonya atau kita lihat, kita browsing di internet spesifikasi dari laptop-laptop ini. Nah, Dell Inspiron mendapatkan nilai 7, begitu juga Apple MacBook, tapi yang tertinggi adalah Toshiba Satellite ya. Misalnya baterai life-nya ini bertahan 2 tahun. Kebetulan HP ProBook hanya bertahan 1 tahun, sedangkan Dell Inspiron 1,5 tahun misalnya. Sehingga mereka mendapatkan nilai pembobotan seperti ini. Nah, carrying weight-nya, bobotnya, ternyata HP ProBook yang carrying weight kan nilainya 6, bobotnya 6. Nah, ternyata carrying weight artinya makin tinggi ini artinya bagus ya. HP ProBook ternyata ringan, jadi dia mendapat nilai yang tinggi. Ya. HP carrying weight-nya dapat nilai 10. Artinya apa? Semua nilai yang ada di possible alternatif ini paling tinggi nilainya 10 ya, teman-teman. Nilainya 10 yang paling tinggi. Jadi yang paling bagus itu nilainya 10. Begitu juga Lenovo IdeaPad, ternyata bobotnya, misalnya ini bobotnya hanya 3 kilo. Lenovo IdeaPad 2,8 misalnya. Jadi selisihnya 7. Nah, Dell Inspiron ternyata nilainya tidak 2, mendekati 3. Maaf, bobot yang paling mendapatkan nilai tinggi adalah bobot yang paling ringan. Jadi kebetulan ini bobotnya 3 kilo misalnya, carrying weight. Nah, Lenovo IdeaPad tentunya lebih berat, makanya dia nilainya 7, jadi di atas 3 ya. Nah, ini mungkin Dell Inspiron bobotnya 3,1 misalnya, jadi selisihnya sedikit dengan HP ProBook. Nah, kemudian warranty-nya dari HP ProBook itu nilainya dapat skala dari 10, yang paling tinggi dia dapat nilai 8. Lenovo IdeaPad dan Apple MacBook Air ternyata memberi warranty misalnya 3 tahun, hingga mendapat nilai 10. Yang lain tentunya di bawah 3 tahun. Display quality juga Lenovo IdeaPad ternyata displaynya yang paling bagus. Nah, yang lain nilainya di bawah 10, berarti speknya di bawah Lenovo IdeaPad dan HP Pavilion. Nah, sekarang evaluasinya seperti apa? Teman-teman tahu bahwa setelah memilih alternatif atau membuat alternatif, kemudian dipilih evaluation, membuat selecting alternatif dengan membuat evaluasi dari alternatif. Jadi kita sebagai orang IT harus memutuskan secara teknis ya, seperti apa pembobotan, seperti apa pemilihan dengan menggunakan pembobotan ini untuk menghasilkan nilai yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, HP ProBook diberi nilai 10 dan dia bobotnya 10, jadi 10 kali 10 100. Misalnya Dell Inspiron, carrying weight-nya dia mendapatkan nilai 8, tapi kan bobotnya di ini kualitas pembobotan warranty itu hanya 4, sedangkan dari nilai 10 di sini Dell Inspiron hanya nilainya 6, jadi 6 dikali 4 nilainya adalah 24. Jadi nilai di possible alternatif ya maksimal 10 dikali dengan nilai decision criteria ini bobotnya berapa.
Dapatlah alternatif, evaluation of alternative. Semua kriterianya yaitu memory and storage, battery life, carrying weight, warranty, display quality, di jumlah total. Teman-teman bisa lihat total yang paling tinggi itu yang paling bagus, yaitu Dell Inspiron seperti ini. Dell Inspiron kenapa terpilih, teman-teman nanti bisa pelajari lebih lanjut. Ini ilustrasi pembobotan, ya. Belajar lebih lanjut itu dalam menghasilkan suatu keputusan. Selanjutnya, selain berdasarkan nilai-nilai ini, prinsip of management, di buku ini juga menjelaskan pentingnya atau adanya intuisi. Intuisi dalam pengambilan keputusan. Apa intuisi itu? Nah, intuition, what is intuitive decision making? Jadi, pengambilan keputusan yang dibuat berdasarkan intuisi, intuitif. Nah, it's making decision on the basis of experience. Nah, jadi pengambilan keputusan ketika didasarkan pada apa? Experience, pengalaman dia sebagai seorang manajer yang sudah puluhan tahun, bisa 20 tahun mengambil keputusan, tentunya berbeda dengan manajer yang baru setahun atau 2 tahun menjabat, ya. Itu namanya intuisi. Dia punya intuisi karena punya pengalaman, experience. Experience selain itu juga basis of feeling, ya. Punya feeling ya karena apa? Pengalamannya itu tadi. Jadi experience menghasilkan feeling dan juga menghasilkan apa? Accumulated judgment. Jadi sudah terbiasa dia mengambil keputusan yang sudah bertahun-tahun dilakukan dengan tepat, ya. Basisnya intuisi, ya, berdasarkan apa ya, keputusan yang berakumulasi, apa ya, dibuat dalam waktu yang lama dan biasanya benar. Nah, researchers studying managers' use of intuitive decision making have identified 5 different aspects of intuition. Nah, buku ini juga membuat penelitian bahwa intuisi itu setelah dihasilkan dalam membuat keputusan karena experience, karena feeling, karena accumulated judgment, ya. Accumulated itu ya kumpulan keputusan yang biasa diambil menghasilkan keputusan yang tepat. Jadi biasa mengambil A, B, C menghasilkan D yang berdasarkan akumulasi dari pengambilan keputusan A, B, C tersebut. Nah, nggak cuma experience, nggak cuma feeling, nggak cuma accumulated judgment. Nah, researcher kemudian membuat ini menjadi 5 different aspect of intuition. Jadi punya 5 aspek yang membedakan untuk membangun intuisi. Ya, 5 aspek yang membangun intuisi dijelaskan dari gambar berikut ini. Intuisi. What is intuition? Jadi kita lihat di tengah ini teman-teman. Intuition akan menghasilkan didasarkan pada experience based decision, ya, berdasarkan experience dia. Satu. Kedua apa? Affect initiated decision, ya. Kalau yang tadi experience itu manager make decision based on their past experience. Jadi berdasarkan experience, pengalaman dia di masa lampau. Jadi intuisi karena experience based. Kemudian yang kedua, affect initiated decision. Intuisi berdasarkan affect initiated. Apa itu? Manager make decision based on feeling or emotion. Jadi intuisi yang didasarkan pada perasaan dan emosi. Kemudian cognitive based decision. Managers make decision based on skill, based on knowledge and training. Jadi intuisi itu selain dibangun berdasarkan experience, bisa juga dibangun berdasarkan feeling atau perasaan. Kemudian intuisi juga bisa diciptakan dengan skill, dengan knowledge, pemahaman, pengetahuan yang dia baca, serta diskusi, dialog, serta training. Yang keempat, intuisi subconscious mental processing. Jadi manager use data from subconscious mind to help them make decision. Jadi berdasarkan apa? Berdasarkan
mental, subconscious. Jadi apa itu subconscious? Consciousness ya. Nah, di alam bawah sadarnya ya, subconscious ya. Alam bawah sadarnya membantu dia untuk mengambil keputusan. Tuh, kan? Untuk seorang manajer nggak harus berdasarkan experience, tapi berdasarkan ini mempengaruhi juga ya mental atau alam bawah sadarnya dia, membantu dia dalam mengambil keputusan. Kemudian selanjutnya value or ethic based decision. Manager make decision based on ethical value or culture. Jadi juga bisa didasarkan pada nilai-nilai etika atau budaya di perusahaan tersebutnya. Budayanya seperti apa? Etikanya seperti apa? Dalam memutuskan pengambilan keputusan suatu manajemen. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya kelas kita mengenai manajemen, khususnya yang membahas tentang fungsi manajemen lebih lanjut yang diperkenalkan oleh Henry Fayol dengan prinsip of management. Ada contoh-contohnya making decision seperti apa, yang flow-nya dan pengambilan keputusan serta dibantu oleh intuisi. Baik teman-teman, sampai di sini dulu untuk kelas ini. Teman-teman nanti bisa lanjutkan di grup kalau ada tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan telah mengikuti kuliah ini dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya. Dan jangan lupa tugas ataupun diskusi bisa dibangun di grup WA atau di portal.